Kita jumpa kembali di hari yang sungguh luar biasa ini. Kita sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya.
bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun lenyap di terang-Mu. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami angkat sorak terhebat, berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Hey, hey, hey. Sekali lagi. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, nyatakan Yesus Tuhan selamanya. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Dimanapun kami ada, Tuhan, Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami dimanapun berada, Engkau limpahi dengan kasih karunia-Mu, Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di dalam hidup mereka, di dalam ruang-ruangan mereka, Tuhan, di dalam kamar maupun di tempat-tempat yang lain, Tuhan. Bahkan di jalan-jalan, Tuhan, ketika mereka memuji menyembah bersama kami, Tuhan, Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, Tuhan, menjamah mereka. Kami mengucap syukur, Tuhan, oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib. Kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu yang memberi kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, untuk menjalani hidup kami di saat-saat ini. Dan kami nyatakan, kami hidupkan iman dan percaya kami di hadapan Engkau. Maka tidak ada satupun kuasa, bahkan kekhawatiran yang menekan roh dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Haleluya Yesus. Kami naikkan pujian ini Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
Mari Tuhan, tangan-Mu yang ajaib menyentuh setiap bagian hidup kami. Biar roh kami bertemu dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang ada di jiwa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu semuanya boleh dirombak total Tuhan. Kami minta Tuhan, pondasi yang datangnya dari kebenaran manusiawi semuanya diruntuhkan demi nama Yesus. Kami minta Tuhan, pondasi yang baru yang berdasarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, itu yang dibangun atas hidup kami. Kami perkatakan tidak ada roh kepahitan, roh tipu muslihat yang memutarbalikkan firman Tuhan sehingga kami salah mengerti apa yang Tuhan maksud. Semuanya kami akan patahkan kuasanya demi nama Yesus. Kami minta Tuhan, roh hikmat, pewahyuan dan pengertian turun atas setiap kami. Mari Tuhan, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang beliau sampaikan Tuhan buat kami paham dan mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Bukan hanya untuk hari-hari ini Tuhan, tetapi hari-hari di kemudian hari. Kami tidak mau Tuhan hidup kami berhenti. Kami tidak mau hidup kami stuck Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, kami berjalan dengan Engkau. Biar tangan-Mu yang berlubang paku yang mengangkat kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau sudah turun ke dalam alam maut. Kau sudah kalahkan maut. Dan kami perkatakan Tuhan, segala tipu muslihat iblis, apapun itu bentuknya yang ada di dalam pikiran kami, di dalam hidup kami, di dalam hidup rumah tangga kami, kehidupan kami, segala tipu muslihat iblis semuanya sudah dibongkar. Dan kami perkatakan saat ini juga, Engkau harus kembalikan 7 kali ganda. Tidak ada sesuatu pun yang tercuri dari hidup kami. Oleh sebab Tuhan sendiri yang menjadi penggembala dan menjadi penjaga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali, bersyukur bahwa kita masih tetap sehat. Ya saudara, sekalipun mungkin Bapak Ibu ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin Bapak Ibu kehilangan pendapatan, penghasilan, tetapi selama Bapak Ibu hari ini sampai dengan saat ini sehat, ya mari tetap bersyukur kepada Tuhan, mari tetap memuji Tuhan. Ya, mari tetap beribadah kepada Tuhan. Karena sekali lagi kesehatan Bapak Ibu, kesehatan kita itu nilainya sangat mahal. Ya, oleh karena itu mari tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Baik, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar kembali kepada kebenaran. Ya, di tengah situasi yang masih tidak baik, ya, di tengah situasi di mana kenyataannya banyak orang mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan banyak hal, dan banyak orang tidak tahu harus berbuat apa. Ya, sampai mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ya, banyak yang mengalami tekanan, depresi dan stres dan sebagainya. Tapi mari sebagai anak Tuhan, saya mau mengajak kita belajar sesuatu di hari ini di saat kita tidak tahu harus berbuat apa. Ya, di saat kita tidak mengerti harus bagaimana. Ya, mari kembali kepada firman. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan selanjutnya sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ya, Keluaran pasal 19 ayat 1 saya bacakan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ya, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Ya, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Ya, ayat 3, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel,
Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada aku. Ya, ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini Keluaran pasal 19 dikatakan pada bulan ketiga, ya, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, saudara, orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Ya. Dan pada bulan yang ketiga mereka sampai di padang gurun Sinai. Tuhan yang membawa mereka ke sana. Ya. Tuhan membawa mereka sampai di padang gurun Sinai. Seharusnya mereka sudah bisa tiba di tanah Kanaan, saudara. Tetapi Tuhan tidak membawa mereka ke Kanaan, tapi mereka dibawa ke arah yang berbeda. Ya, pada bulan ketiga, ya, mendekati hari yang ke-100 sejak mereka keluar dari Mesir, ya, mereka sampai di padang gurun Sinai, di depan gurun Sinai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari situlah Tuhan mulai menyatakan, makin kuat menyatakan maksud daripada rencananya membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Ya, Tuhan mulai menyatakan, ya, setelah 100 hari mereka keluar dari Mesir, ya, dan mereka sampai di padang gurun Sinai, mulailah Tuhan menyatakan untuk apa mereka dibawa keluar. Ya, mereka, kalau kita mau lihat, ya, saudara, pelajari dan dikomparasikan dengan keadaan hari-hari ini, saudara, ya, mereka ada di padang gurun, mereka ada di tempat yang mereka, ya, sekali lagi tidak tahu harus berbuat apa. Ya, mereka tidak bisa menanam, mereka tidak bisa menabur, mereka tidak bisa buat apa-apa. Ya, ya, mereka sedang mengikuti Tuhan. Ya, mereka sedang mengikuti Tuhan. Ya, tapi pada waktu di padang gurun mereka tidak bisa menanam, bukan mereka malas, bukan mereka tidak mau kerja, tapi memang tidak bisa. Bagaimana mau menabur di padang gurun? Ya, bagaimana mau menanam di padang gurun? Enggak ada. Bukan tidak ada lahan, enggak ada air, saudara, ya. Enggak ada penunjang untuk semuanya, itu tidak ada. Ya. Nah, saudara, sekali lagi saya katakan tadi, setelah 3 bulan Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan mulai benar-benar menyatakan apa yang menjadi rancangannya, ya, bahwa mereka dibawa oleh Tuhan sampai di padang gurun Sinai. Ya. Ayat 5 tadi mengatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Saudara, sekali lagi, firman ini datang di padang gurun untuk pertama kali. Ya, untuk pertama kali ayat ini datang di padang gurun pada saat mereka dalam kondisi, ya, seperti tadi saya katakan, mereka tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu harus bagaimana, saudara. Ya, Tuhan katakan, kalau kamu sungguh-sungguh mendengar suara firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi.
kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat 6 yang tadi disitir, kemudian ya ditulis kembali oleh Rasul Petrus, ya, yang kita kenal yang kita ketahui di 1 Petrus 2 ayat 9, ya. Kamulah bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah, ya. Bangsa yang kudus, ya, imamat yang rajani, ya. Nah, itulah saudara, ya, hari ini kita akan belajar bagaimana ketika orang Israel tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mereka dalam kondisi mengikuti Tuhan, dalam kondisi mereka berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ya, kita ini sekalipun, ya, oke, saya mau mengikuti Tuhan, saya mau jalan bersama dengan Tuhan, ya. Saudara, pada saat orang Israel berjalan dengan Tuhan, mereka tidak selalu tahu apa yang kemudian akan dilakukan oleh Tuhan. Mereka lebih banyak tidak tahu, ya. Tapi Tuhan hanya menginginkan mereka nurut. Tuhan hanya menginginkan mereka taat, ya. Mereka tidak tahu ini mau dibawa kemana. Mereka tidak tahu ini mau berjalan ke arah mana. Mereka tidak tahu, saudara. Ya. Yang Tuhan mau hanya satu, supaya mereka taat kepada Tuhan. Supaya mereka jangan memberontak, supaya mereka percaya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kepada Yeremia Tuhan pernah mengungkapkan, ya, bahwa ketika mereka ada di padang gurun, ketika mereka ada di padang belantara itu, saudara, Yeremia 2 ayat 1 sampai 3. Ya, ayat 2 mengatakan, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tataburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya, ya, menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan, ya. Jadi ketika orang Israel mengikuti Tuhan itu satu hal di hadapan Tuhan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, ya. Setelah orang Israel ada di tanah Kanaan, mereka hidup di sana dan mereka mulai jauh dari Tuhan, mereka mulai memunggungi Tuhan. Tuhan melalui Nabi Yeremia mengingatkan, katakan kepada penduduk Yerusalem, ketika mereka di padang gurun, ketika mereka mengikuti Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Tuhan katakan sebagai pengantin, yang mengikuti, mempelai wanitanya mengikuti kemana saja mempelai pria pergi. Ya. Bangsa Israel mengikuti Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara, dalam hidup ini kita juga banyak hal yang tidak kita mengerti, banyak hal yang tidak kita tahu, bukan? Ada pujian, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi. Saudara, ada banyak perkara yang kita nggak ngerti. Namun satu hal yang Tuhan mau, supaya kita percaya, supaya kita taat firman Tuhan. Ya. Kalau saya tuh pergi dengan bawa mobil keluar dari tempat pastori ini, ya Bapak Ibu, kami akan melewati satu tempat, ya, di satu perumahan, itu jalan pintas. Di situ tuh sebelum jalan itu diperbaiki, ada satu pertigaan, tikungan pertigaan yang sangat tajam, dan di sebelah kiri itu selokan. Ya, di sebelah kiri itu selokan. Menurut saya orang harus punya keahlian untuk bisa lewat di situ, apalagi pada saat ramai, macet sekali di situ karena jalannya kecil dan di sebelahnya itu langsung selokan.
Apa yang saya mau katakan kepada saudara? Kita tidak bisa melihat ban belakang kita, roda belakang mobil kita nggak bisa lihat. Ya. Tapi pada saat-saat tertentu, pada saat-saat khusus, di saat benar-benar padat dan rame, ya, orang membantu kita. Lurus, belok kiri sedikit. Nah, kita ikuti itu saja, pasti selamat, pasti lewat. Tapi kalau kita menggunakan perasaan kita sendiri, satu, kita bisa ya terlalu mengambil ke kanan atau menghabiskan wilayah orang yang berjalan dari depan, saudara. Sekali lagi, kita sering kali dalam perjalanan hidup ini melewati daerah-daerah yang seperti itu, di mana kita tidak tahu, saudara. Nah, itu sebabnya karena kita tidak tahu, kita harus taat kepada yang memberitahu. Dan yang memberitahu itu firman. Karena firman Tuhan itu katakan apa, saudara? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Benar bukan? Minggu yang lalu kita berbicara tentang jalan yang sangat pekat, ya, sangat berawan, ya, gelap, visibility-nya sangat rendah, ya, sangat pendek, ya. Seringkali dalam hidup ini Bapak Ibu, Tuhan hanya mau kita taat, Tuhan hanya mau kita ini nurut, ya. Tapi seringkali yang jadi persoalan, ya saudara, kita pengen tahu semuanya. Kita pengen tahu semuanya, ya. Padahal kalau dikasih tahu belum tentu kita juga mau tahu. Kalau dikasih tahu belum tentu kita ngerti, ya. Bahkan kalau dikasih tahu pasti tidak mau, gitu ya, saudara. Makanya Tuhan bilang satu demi satu langkah itu nurut saja sama Tuhan. Ketika orang Israel mengikuti Tuhan di padang gurun, Tuhan itu mengatakan, kalian itu seperti mempelai, seperti ya pengantin perempuan, ya, yang mengikuti ya mempelai laki-laki di padang gurun, ya. Ya, di negeri yang tiada tataburannya, di negeri yang tidak pernah dilewati oleh manusia sekalipun, di negeri yang sama sekali kosong. Ya. Tapi Tuhan mengajari pengantinnya waktu itu taat, mengajari pengantinnya percaya. Ya, minggu yang lalu kita belajar percaya kepada Tuhan. Ya, minggu yang lalu kita belajar percaya. Ya, minggu yang lalu kita belajar mengasihi Tuhan, jangan mengasihi dunia ini. Ya, percaya. Karena melalui itu kita akan bisa melewati ya masa-masa seperti ini. Demikian juga hari-hari ini Bapak Ibu, di saat pandemi seperti ini, di saat banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Namun satu hal, Tuhan mau mengajari kita seperti Tuhan mengajari orang Israel di padang gurun. Ya. Di padang gurun mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di padang gurun mereka tidak tahu harus bagaimana. Sekali lagi, mereka bukannya orang yang tidak mau bekerja, tapi mereka mau bekerja apa di padang gurun. Apakah mereka mau mencangkul? Apakah mereka mau menabur? Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya. Yang harus mereka lakukan adalah taat firman Tuhan. Yang harus mereka lakukan adalah mengikuti Tuhan. Ya. Taat firman Tuhan dan mengikuti Tuhan. Ya, Tuhan sedang mengajari mereka untuk beribadah. Nah, saudara, ketika 3 bulan mereka sampai di padang gurun, ya, di padang gurun Sinai, ya, pada bulan ketiga sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, sekali lagi Tuhan itu mau menyatakan rancangan yang sesungguhnya membawa mereka keluar dari Mesir, yaitu supaya mereka punya kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Ya, mereka harus memiliki satu kehidupan yang beribadah di padang gurun, di negeri yang tiada tataburannya, di negeri yang tidak pernah dilalui manusia seorang pun. Ya, ada beberapa fakta, ya.
fakta dari Exodus, fakta dari keluaran mereka keluar dari Mesir, ya, dan ada di padang gurun. Ya, pertama, mereka ketika menderita menderita perbudakan di Mesir, Tuhan mengeluarkan mereka. Ya kan? Ketika mereka ada di padang gurun, itu bukan kehendak mereka, tapi itu kehendak Tuhan. Ketika mereka tidak bisa menanam, ya, bukan karena mereka malas, bukan tidak ada lahan seluas-luasnya itu padang gurun. Tapi itu kan padang gurun, itu tidak bisa ditanami. Ya. Sudah tentu mereka tidak bisa menuai, tetapi Tuhan yang pelihara. Ya, Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan dan makan mana tiap hari. Dan Tuhan kasih minum dari air yang mengikuti, ya, batu karang yang mengikuti, dikatakan demikian. Ada batu karang yang mengikuti mereka, dan dari batu karang itulah yang Musa tunjuk dan kemudian air keluar dari sana. Ya. Saudara, padang gurun itu mengajari supaya orang Israel itu memiliki kehidupan yang percaya, memiliki kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Ya, padang gurun ngajari orang Israel beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tunduk dan taat kepada Tuhan sepenuh hati, sebulat hati. Nah, kayak kemarin, minggu kemarin kita berbicara. Percaya kepada Tuhan itu harus bulat supaya kita bisa gelinding dengan Tuhan. Ya, padang gurun juga demikian, haruslah percaya kepada Tuhan dengan sebulat hati. Sekali lagi, bahwa padang gurun itu mengajari kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini sekali lagi mungkin kondisi kita tidak di padang gurun, ya, secara geografis ada di timur tengah sana, tidak. Tetapi kalau hari-hari ini kita ini juga mengalami yang namanya tidak tahu harus berbuat apa-apa, kita kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan banyak hal, dan kita sekali lagi tidak tahu harus berbuat apa. Inilah padang gurun, inilah saat dimana orang percaya belajar beribadah, belajar percaya kepada Tuhan. Seperti orang Israel di padang gurun, mereka diajari percaya, diajari taat, diajari beribadah kepada Tuhan. Ya, inilah fakta dari padang gurun. Ya, Pak, tapi kan di padang gurun, ya, saudara, yang Tuhan mau sampaikan itu adalah bahwa manusia itu hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, sekali lagi, hari ini mungkin kita punya banyak kesulitan. Ya, kita punya banyak kesulitan. Ya, ada yang punya kesulitan bayar tempat tinggalnya, bayar kosnya, ada banyak kesulitan membayar tagihan, ada banyak membayar, ya, angsuran dan sebagainya. Ya, ada banyak hal yang hari-hari ini, ya, sedang membuat kita dalam tanda kutip bingung, ya, saudara. Ya, ini seperti, ya, mau kerja tidak tahu harus bekerja bagaimana, mau kerja tetapi tidak, ya, lapangan pekerjaan menjadi semakin kecil, sementara, ya, orang-orang yang dirumahkan itu jumlahnya wow, ya, sangat besar. Sekali lagi, inilah saatnya buat setiap anak Tuhan mulai belajar, ya, menghidupi kebenaran, mempercayai kebenaran. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ketika mereka ada di padang gurun, ya, ketika mereka ada di padang gurun, ya, mereka dalam suasana yang seperti tadi sudah diceritakan selama 40 tahun, ya. Mereka nggak menanam, mereka nggak menuai, tetapi Tuhan pelihara. Ya. Tapi hanya orang yang mau mentaati Tuhan, yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan.
Padang gurun mengajari orang untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Padang gurun mengajari orang untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan tidak bisa. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan tidak bisa. Itulah padang gurun. Padang gurun mengajari orang beribadah kepada Tuhan. Padang gurun mengajari orang untuk mengasihi Tuhan sebulat hati. Dan itulah sebuah pernyataan yang sangat mirip dengan keadaan kita hari-hari ini, ya, suasana padang gurun seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang Israel, ya, pada bulan yang ketiga sampai di padang gurun Sinai, di sana Tuhan mulai mengajar kepada Musa. Bulan ketiga setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan mulai, ya, Musa naik ke gunung Sinai. Tuhan bicara kepada Musa. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat ada di sana. Tuhan mengajari bagaimana hidup, ya, sebagai umat Tuhan. Tuhan mengajari bagaimana hidup beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengajari mereka membangun tabernakel ada di sana semua. Ya, cukup lama mereka berkemah di padang gurun Sinai karena Tuhan sedang mengajari mereka bagaimana suatu kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Ya, satu kehidupan yang berpusat kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah. Nah, kepada mereka diajarkan membangun tabernakel. Kepada mereka diajarkan hukum-hukum Tuhan, hukum hubungan manusia dengan Tuhan, hukum hubungan manusia dengan sesamanya, hukum pidana, hukum perdata, semua diajarkan di sana, saudara. Ya, semua diajarkan di sana. Baik pidana, baik perdata, diajarkan di sana semuanya. Itu sebabnya di sana mereka cukup lama, ya, mereka cukup lama. Setelah Tuhan mengajar kepada Musa, Musa mengajarkan kepada para tua-tua Israel dan para tua-tua Israel mulai mengajarkan itu kepada, ya, umat, ya, saudara. Itu terus berlangsung demikian. Ya, bagaimana Tuhan mengajar 10 hukum Taurat. Lalu 10 hukum Taurat diajarkan Musa kepada para tua-tua Israel. Dan terus para tua-tua Israel mengajarkan itu kepada umat. Ya. Seperti tadi saya katakan, ada hukum pidana, ada hukum perdata. Ya. Semuanya diajarkan di sana. Dan juga diajarkan bagaimana membangun tabernakel. Jadi saudara, dari Keluaran pasal yang ke-19 tadi sampai dengan kitab Bilangan, Ulangan, itu masih kitab Bilangan, itu semua adalah perkara peristiwa-peristiwa yang terjadi di padang gurun Sinai. Ya, kalau nggak salah itu sampai di Bilangan 10 kalau tidak salah. Ya. Jadi dari kitab Keluaran pasal 19 sampai Bilangan pasal yang ke-10 kalau tidak salah, ya, itu semua pelajaran, semua hal yang Tuhan ajarkan di padang gurun Sinai. Saudara pengen tahu kelengkapan dari peristiwa ini? Ya, tetap bersama dengan saya, ya, kita akan bertemu kembali sebentar. Ya, kembali, ya, saudara. Kita akan lanjutkan bagaimana tabernakel itu menjadi pusat ibadah orang Israel. Ya, Tuhan mengajarkan, ya, bagaimana ukurannya, bagaimana, ya, baik ukurannya, baik bentuknya, baik alat-alatnya, semuanya, bahan bakunya, semuanya, saudara. Ya, di tabernakel itu mereka harus beribadah dengan cara bagaimana, berapa kali mereka beribadah, ibadah apa saja, bagaimana melakukan tiap-tiap ibadah itu, baik pagi, petang, sore, ya, baik hari raya, Tuhan ajarkan semuanya di sana, Bapak Ibu.
Artinya apa? Artinya Tuhan sedang mengajarkan kepada umatnya satu kehidupan yang beribadah kepada Tuhan, satu kehidupan yang terkoneksi dengan Tuhan, satu kehidupan yang mengasihi Tuhan. Ya, karena ibadah itu harus dilakukan dalam ketaatan, ya, dan Tuhan mau umatnya itu melakukan itu dalam kasih. Ya, itu sebabnya saudara, tabernakel itu menjadi pusat ibadah orang Israel. Ya, hari ini, kali ini bagian ini kita akan bicara tentang ibadah. Ya, kita akan masuk dalam wilayah ibadah. Saudara, kalau kita bicara ibadah itu bukan hanya berbicara tentang aktivitas fisiknya. Ya, orang Israel itu dalam ibadah itu banyak aktivitas fisiknya, saudara. Ya, mereka datang, mereka membawa persembahannya, mereka membawa binatang korbannya, mereka harus lakukan ini, lakukan itu. Nah, ada banyak aktivitas fisiknya. Apalagi para imam, paling sibuk, saudara. Ya, paling sibuk, aktivitas fisiknya sangat sibuk. Ya, sekali lagi, ya, mari ketika kita bicara ibadah, itu bukan hanya, saya mau garis bawahi, kita semua mau garis bawahi, bukan hanya aktivitas fisik. Ya, ibadah itu sekali lagi bukan hanya aktivitas fisik. Artinya apa? Aktivitas fisik itu tetap perlu. Kalau tidak perlu, kalau bukan aktivitas fisik, berarti ya kita nggak perlu pergi, kita nggak perlu menyembah Tuhan atau ya bersekutu bersama dan sebagainya, bla bla bla. Kan bukan aktivitas fisik, bukan itu, saudara. Yang saya mau katakan, yang saya maksudkan bahwa ibadah itu bukan hanya aktivitas fisik. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ibadah itu ya harus menyentuh pada esensinya, yaitu mengarah kepada pembentukan karakter kita. Ya, ibadah itu bukan hanya aktivitas fisik, tapi satu aktivitas di dalam roh kita, di dalam hati kita yang menyentuh karakter, yang membentuk karakter kita. Ya. Minggu yang lalu kita bicara tentang bahwa daging kita ini tidak usah diajari untuk benci, dia pintar membenci. Tidak usah diajari marah, dia pintar sekali marah. Tidak usah diajari balas dendam, dia pintar balas dendam. Apalagi, tidak usah diajari kecewa, dia pintar kecewa. Benar. Ini ada di dalam daging kita. Ya, membentuk karakter kita. Orang beribadah kepada Tuhan, ya, dagingnya yang harus diajari untuk dibentuk dalam karakter ilahi. Ya, sekali lagi berbicara tentang ibadah itu bicara pembentukan karakter kita melalui kebenaran, melalui firman. Ya, itu sebabnya di dalam tabernakel itu sendiri, saudara, ya, ada banyak filosofi, pesan-pesan profetik. Baik dari ukuran, baik dari bentuk, baik dari bahan-bahan baku yang dipakai. Ada emas, ada perak, ada tembaga, ada kayu penaga. Ya. Ada kain ini, ada kain itu, ya, ada warna ini, warna itu, semuanya itu pesan-pesan yang bersifat profetik dan itu punya pesan untuk karakter, pembentukan karakter kita. Ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya mau tunjukkan
bahwa orang Israel di padang gurun di padang gurun itu dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib, supranatural. Ya. Tapi orang yang karakternya tidak mau dibentuk oleh Tuhan, dia pasti akan binasa di padang gurun, saudara. Orang yang karakternya ini, dagingnya ini tidak mau dibentuk oleh Tuhan pasti binasa. Salah satu atau beberapa contoh ini, saudara, ya, Bilangan 14. Ya, Bilangan pasal 14 ayat 20 sampai 24, berfirmanlah Tuhan, ya, aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Ya, ini Musa sedang berdoa mohonkan pengampunan buat bangsa Israel karena pada waktu itu, saudara, Tuhan Musa baru saja mengutus 12 pengintai. Ya, 12 pengintai diutus untuk masuk, ya, mengintai tanah Kanaan. Ya, 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan. Mereka pulang membawa hasil tanah Kanaan itu sangat menakjubkan. Ya, di mana, ya, mereka menggotong setangkai anggur itu harus digotong berdua dalam pikulan. Karena begitu luar biasanya limpah kekayaan dari hasil bumi, ya, dari tanah Kanaan itu. Ya. Tapi saudara, dari 12 orang itu 10 orang mengatakan, kita tidak mungkin masuk ke tanah itu. Kita ini seperti belalang dan mereka itu raksasa-raksasa. Kita tidak mungkin. Tapi 2 orang berbeda cara memandangnya. 2 orang ini adalah Kaleb dan Joshua. Mereka mengatakan tidak, merekalah belalangnya, kitalah, ya, raksasa-raksasanya. Kita akan habisi mereka. Yang penjaga-penjaga mereka sudah lari meninggalkan mereka. Kita akan menguasai tempat itu. Ya, tapi bayangkan, saudara, 2 orang lawan 10 orang, kalah suara, saudara. Seluruh bangsa itu percaya kepada yang 10 orang. Ya, 10 orang berbicara sama, kita tidak mungkin menguasai, kita nggak mungkin masuk ke sana. Ya, yang ada nanti kita akan jadi budaknya mereka, yang ada nanti kita akan dikalahkan mereka. Ya. Seluruh bangsa itu nangis. Hal itu membuat Tuhan murka, saudara. Tuhan murka. Dan Tuhan katakan, mereka semua akan aku habisi. Mereka semua akan aku habisi. Tapi aku akan membuat kamu, Musa, menjadi satu bangsa yang besar. Lalu Musa merendahkan hati dan Musa berusaha untuk mendinginkan hati Tuhan. Ampunilah mereka, Tuhan. Ampunilah mereka. Itu sebabnya ayat 20 dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya, ini syaratnya, saudara, demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku, tidak akan dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, ya, karena lain jiwanya yang ada padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Nah ini, saudara, ya, sepenuh hati, sebulat hati akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, itu adalah Kaleb dan Joshua. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, seringkali, ya, kita bicara ibadah, kita bicara, ya, hubungan dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Sebetulnya, ya, ibadah itu harus berbicara tentang perubahan karakter. Ibadah itu harus berbicara pembentukan karakter.
Karena tanpa pembentukan karakter yang terjadi seperti di bilangan ini, ya, mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih keluar dari Mesir, ya, dipelihara selama itu oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, ya, dengan cara yang sangat luar biasa. Tetapi mereka ternyata, ya, sudah, ya, di antara mereka yang sudah lebih dari 10 kali mencobai Tuhan, menista Tuhan, tidak percaya akan Tuhan, ngomel, bersungut-sungut, memberontak, ya. Bahkan kalau saudara baca, ya, nanti kita akan baca satu ayat lagi, yaitu di ayat selanjutnya, ya, ayat 27 dari pasal yang tadi. Berapa lama lagi umat yang jahat ini, nah ini saudara, ini bicara karakter, ya. Umat yang jahat ini akan bersungut-sungut. Nah ini, ya, ini semua berbicara karakter. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya, ayat 30, bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan, ya, akan kuberi kamu mendiami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Joshua bin Nun. Ya saudara, sekali lagi, ya, di padang gurun Tuhan ngajari mereka hidup yang beribadah kepada Tuhan. Di padang gurun mereka dipelihara, saudara. Ya, sekali lagi, ini masa padang gurun seperti ini. Kita diajari percaya sama Tuhan, nanti Tuhan pelihara, saudara. Di padang gurun seperti ini kita belajar diajari ibadah. Di padang gurun seperti ini kita diajari untuk pembentukan terhadap karakter kita. Daging kita ini harus dibentuk, saudara. Ya. Inilah padang gurun, inilah situasi itu. Ya. Ibadah itu tanpa keubahan karakter itu sama dengan nol, saudara. Ya. Bilangan 11 ini yang saya sampaikan tadi. Ya, Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan. Nah, ini saudara. Saya belum sempat lihat tadi, ya, apa, ya, persamaan dari atau pengertian dari orang-orang bajingan yang ditulis dalam terjemahan bahasa Indonesia. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Nah, orang-orang Israel pun menangislah pula. Ya, kalau tadi pasal 14, ini pasal 11. Jadi ini peristiwa ini adalah peristiwa sebelumnya. Ya, sebelum orang Israel disuruh mengintai, sebelum 12 mengintai dan mereka pulang. Ya, ini pasal 11. Ada peristiwa di mana orang-orang bajingan, ya, orang-orang bajingan ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Nah, saudara, apa yang ditulis oleh oleh Alkitab, ya, ayat 4 dari Bilangan pasal 11 ini, ya, orang-orang bajingan ini bukan saudara, ya, ini bukan apa itu, satu istilah yang biasa dipakai oleh orang dari NTT, ya. Kalau orang NTT, orang Kupang, wih bajingan, ya. Itu artinya sebuah tanda kekaguman, ya. Wih, kamu tuh main musik bajingan itu, saudara. Terus saudara, orang di sini mengatakan gitu, seperti itu, saudara, ya. Kalau orang di NTT, saudara, orang Kupang bilang bajingan, nah itu bagus, saudara, ya, artinya, ya. Tapi bukan seperti itu yang dimaksudkan. Ini orang-orang bajingan memang benar-benar bajingan, saudara, ya. Otaknya juga bajingan, saudara, ya. Ya, hatinya bajingan, ya. Karena itu dia
memasukkan roh nafsu rakus, dan orang Israel pun ya ini mengakibatkan. Ini orang-orang ini tidak banyak, tapi kemudian dia mengakibatkan orang Israel pun menangis, saudara. Ya, ini orangnya sedikit, tapi bawa pengaruh yang sangat besar terhadap seluruh orang Israel. Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Nah ini saudara ya. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar. Ya, tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Ya, tetapi kita sekarang ini kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang kita lihat ini. Sebab dinamailah tempat itu, di ayat 34 saya split ya sampai ayat 34. Ya, saya split sampai ayat 34. Sebab dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Nah ini saudara, orang-orang yang tadi yang bernafsu rakus ternyata ditulai oleh Tuhan dan mati tewas di tempat itu, saudara. Ya, mereka masih teringat terus dengan Mesir, mereka teringat terus dengan masa lalu, mereka teringat terus dengan kehidupan masa lalu yang menyenangkan. Ya, di Mesir mereka bisa makan ikan, di Mesir mereka bisa makan ya semangka, bawang pre, ya bawang merah, bawang putih, ya daging, ya seperti itu, saudara. Ya. Mereka kepengen ke sana kembali, mereka kepengen kembali mengalami itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu membawa kita ke depan, Tuhan membawa kita ke masa depan, Tuhan membawa kita ke hal-hal yang ajaib di depan. Orang-orang ini kepengen terus ke belakang, kepengen terus kembali ke Mesir. Saudara, sekali lagi, ibadah itu harus merupakan satu hal ya yang mengajari, yang mendidik daging. Ya. Ibadah tanpa mendidik daging, maka orang akan gagal. Saudara dan saya tidak didesain gagal oleh Tuhan, kecuali kita tidak mau taat, kecuali kita tidak mau tunduk kepada Tuhan. Selama kita tunduk, selama kita taat, kita akan mengalami hal yang ajaib dengan Tuhan. Percayalah saudara, ya, di Kibrot Ta'awa dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Ya, oleh karena itu saudara, Yakobus mengatakan apa? Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, nah ini salah satu. Mengekang lidahnya, mengekang perkataannya, mengekang mulutnya, mengekang nafsunya, karakternya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sia-sia ibadahnya. Saudara, kita tadi bicara tentang tabernakel. Kita bicara tentang alat-alat sembahyang di tabernakel. Kita bicara bahan-bahan yang mereka gunakan di tabernakel. Salah satu alat yang saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu saat ini adalah meja roti. Ya, meja roti sajian. Meja itu terbuat dari kayu penaga. Ya. Tapi bukan kayu gelondongan yang kemudian begitu saja digunakan, ya. Hari-hari ini kita melihat bahwa kayu hanya sekedar dibelah, dialusin, kemudian ya sudah jadi meja. Ya, dibiarkan dengan bentuk lekuk dan ya seperti itu. Ya, itu menjadi sebuah daya tarik sekarang ini. Tapi bicara meja roti, saudara, itu kayunya itu terbuat dari kayu, yaitu kayu penaga. Memang bukan kayu yang sembarangan. Bukan kayu sembarangan, memang harus kayu penaga. Ya. Dan bukan kayu penaga, sudah ada kayu segelondong kayu penaga lalu kemudian digunakan begitu saja, tidak. Semua melalui by proses, dipotong dan dipotong sana sini disesuaikan dengan ukuran. Tidak ada semuanya menurut kehendaknya sendiri. Tuhan sudah memberi ukuran, dimensi, tingginya berapa, lebarnya berapa. Ya,
Semuanya sudah ada ukuran, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, semuanya ada ukuran-ukuran ya untuk bisa dipakai kemudian ya menjadi alatnya Tuhan. Meja roti sajian itu dipotong sedemikian rupa, dipotong sana sini, dibentuk dan kemudian dirakit, dihaluskan. Sekali lagi, semuanya itu adalah sebuah pembentukan, proses-proses pembentukan ya. Seperti yang tadi dikatakan ya, kamu adalah umat yang terpilih. Ya, kalau kita ini adalah umat yang terpilih, kita ini adalah seperti kayu penaga, kayu pilihan. Ya, kita ini bukan sembarangan kayu yang dipilih oleh Tuhan. Bukanlah kamu bangsa yang terpilih? Bukankah kamu imamat yang rajani? Kita ini sudah dipilih. Tapi selanjutnya saudara, setelah pemilihan itu Tuhan bentuk. Kayu penaga itu setelah dipilih, dibentuk, dipotong. Dibelah, dipotong saudara. Disesuaikan ukuran-ukurannya. Seberapa ketebalannya, seberapa tinggi dan dimensinya secara dimensional, semuanya sudah ada ukurannya. Ya, itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu. Ya, hidup ini akan terus diproses oleh Tuhan. Itulah kehidupan yang beribadah. Satu kehidupan yang beribadah kalau tidak diproses itu bukan kehidupan yang beribadah. Kalau kehidupan yang beribadah itu tidak ada pembentukan karakter, itu bukan kehidupan yang beribadah. Kalau kehidupan beribadah itu karakternya tidak disesuaikan dengan kehendak Tuhan, itu bukan kehidupan yang beribadah. Kehidupan yang beribadah itu akan disesuaikan. Kehidupan yang beribadah itu akan diproses, dibentuk. Dan meja itu setelah siap sedemikian rupa, dia disalut dengan emas. Dia disalut dengan emas sekeliling. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi, ibadah itu harus berkenaan langsung dengan pembentukan karakter kita. Ibadah itu harus berkenaan langsung dengan semua proses atas kedagingan kita. Di mana kedagingan ini harus dipotong. Ya, di dalam perjanjian baru Paulus mengatakan harus disunat, dipotong. Bagian tubuh yang berdosa dipotong, relakan. Orang-orang yang bernafsu rakus kepingin kembali menikmati masa-masa kemarin ketika masih jadi budaknya Mesir, budak dosa, budak dunia. Mereka pengen kembali ke sana. Padahal orang yang beribadah justru itu yang dipotong. Dagingnya dipotong. Karakter dagingnya dipotong. Yang tadi saya katakan, kita pintar marah, kita pintar kecewa, kita pintar dendam, kita pintar benci, kita pintar sakit hati, potong. Ya, harus dipotong. Itu semua dibuang, itu semua tidak laku, saudara. Sekali lagi, padang gurun mengajari saudara dan saya hidup yang beribadah. Padang gurun mengajari kita satu kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita di padang gurun ini. Yang penting, ayo percaya kepada Tuhan. Ayo taat kepada Tuhan. Ayo ikuti, tunduk kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, ibadah tidak bisa dipisahkan dari itu. Memang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan untuk hidup itu dikoreksi. Tidak menyenangkan kalau khotbah itu khotbah yang tidak populer mungkin saudara ya. Khotbah yang populer yang menyenangkan. Tidak usah korek-korek dosa, tidak usah korek-korek kesalahan. Itu menyenangkan. Ya, tetapi Tuhan mau. Kalau kita mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan, kita harus rela untuk
dikoreksi. Kita harus rela untuk dipotong, dikerat, dan dibentuk ulang oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Tetap bersama dengan saya sampai kita bisa menyelesaikan semuanya. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, kita sampai pada penghujung ya. Bahwa sekali lagi inilah masa padang gurun, masa di mana kita diajari ibadah, masa di mana kita diajari percaya, masa di mana kita diproses, masa di mana karakter kita sedang dibentuk oleh Tuhan, masa di mana Tuhan mengajarkan hal-hal yang ilahi, menanamkan karakter ilahi di dalam daging kita. Gantikan karakter daging dengan karakter ilahi. Ya, yang marah-marah kemarin dibuang marah-marahnya, digantikan dengan hati yang lebih sabar. Ya, yang suka kepahitan digantikan dengan hati yang bisa mengampuni. Ya, yang suka dendam digantikan dengan hati yang bisa mengasihi. Ya, yang suka menuntut haknya digantikan dengan kerelaan melepaskan haknya, seperti yang dicontohkan oleh Paulus. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah masa-masa di mana ya masa padang gurun ya. Di masa pandemi buat saya itu seperti masa padang gurun ya. Bapak Ibu boleh setuju atau boleh tidak setuju, monggo. Ya, di masa pandemi ini mungkin Anda kehilangan pekerjaan, mungkin Anda tidak tahu harus berbuat apa, maka pelajarilah kehidupan orang Israel di padang belantara. Ya, mereka harus memiliki hidup yang beribadah kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, di saat yang sama, saat mereka beribadah, karakter mereka dibentuk agar mereka bisa dipakai menjadi imam-imam Tuhan. Ya, agar kita menjadi imam, kerajaan imam. Tuhan katakan, akulah yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan perlu Anda, Tuhan perlu kita semua menjadi imam yang tiap hari mengangkat doa di hadapannya bagi alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Butuh imam, kerajaan imam. Dan Anda dan saya sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih, yang dibentuk oleh Tuhan, Tuhan mau jadikan Anda kerajaan imam. Ya, kerajaan imam seperti Ayub yang tiap hari datang kepada Tuhan, memintakan pengampunan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni, siapa tahu anakku sudah mengutuki Engkau, sudah melakukan hal-hal yang salah di hadapan-Mu. Ampunilah mereka. Ampunilah alam semesta, ampunilah semua dosa dan kesalahan. Saudara, Tuhan butuh imam di hari-hari ini yang akan berdiri antara Tuhan dan manusia, yang akan terus mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sedang menunggu itu dari dalam hidup saudara. Ya. Dan di masa-masa seperti ini, sekali lagi, Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan orang yang beribadah kepadanya. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan yang memberkati umat Tuhan itu dengan mana. Ya, mana itu datang dari surga. Ya, orang Israel makan mana, tidak ada yang penyakitan. Hari ini orang makan, ya makanan yang ada di dunia ini banyak yang sakit saudara ya. Ada yang makannya karena kelebihan, ada yang rakus seperti tadi. Ya, sehingga gula darahnya menjadi tinggi, kolesterolnya menjadi tinggi, menjadi jantungan, diabetes ya, dan sebagainya. Banyak hal ya, karena manusia rakus ya. Itu sebabnya masa pandemi seperti ini kita diajar untuk berbagi ya, puji nama Tuhan. Ya, Tuhan bertanggung jawab di masa pandemi ini atas hidup kita. Asal satu, cari yang dari Tuhan. Asal satu, ikuti dan taati Tuhan. Maka Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu.
Nanti saya akan bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan bertanggung jawab kepada kami saat-saat yang sangat kritis. Ya, kiranya Tuhan akan menolong kita untuk kita punya kesempatan bersaksi ke depan. Amin, Saudara. Baik, mari kita akan berdoa. Kita akan akhiri seluruh rangkaian firman Tuhan hari ini. Saya berharap Saudara menangkap sesuatu dan saya tetap berharap Saudara boleh belajar sesuatu. Mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur anugerah-Mu, kami berterima kasih karunia-Mu yang sudah membuat kami boleh belajar akan kebenaran-Mu pada hari ini. Apa yang hamba-Mu sudah sampaikan, hamba hanya meneruskan apa yang hamba dapat dari Engkau. Kiranya Engkau Tuhan Roh Kudus yang akan memecah-mecahkan setiap kebenaran lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan umat-Mu, dalam bahasa yang paling mudah dimengerti dan bisa ditangkap. Roh Kudus, Engkau punya cara untuk memberkati umat-Mu melalui kebenaran. Seperti firman-Mu katakan, manusia tidak hanya hidup oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari lidah bibir Tuhan. Berkati semua kebenaran, tidak ada yang gugur, semuanya memberkati, membangun, menguatkan, dan memberi haleluya pelajaran dan juga haleluya membawa inspirasi kehidupan dan menguatkan kami semua. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama-Mu yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Walau lewati lembah
Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sampai di hari penghujung pertemuan kita kali ini. Kita akan mengakhiri dengan doa berkat sebelum kita akan berpisah. Ya, mari sekali lagi kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan tangan kita angkat kepada Tuhan. Kita buka dan kita angkat tangan kita supaya Tuhan boleh memberkati kita. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu yang membawa kami sudah sampai di hari ini, di ujung dari pertemuan kita, sesi hari terakhir atau minggu terakhir di bulan Agustus ini, menyambut akan kami tinggalkan Agustus untuk masuk ke bulan September. Kami bersyukur bahwa Tuhan pelihara kami bersyukur Tuhan sertai kami bersyukur Tuhan Engkau kasih setiamu lah yang membawa kami sampai dengan hari ini. Dan seluruh umat Tuhan yang sudah mendengar, yang sudah mengikuti streaming ini, Tuhan memberkati semuanya, keluarga rumah tangga dan seluruh hidupnya diberkati sekaliannya dan dipelihara. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dan dengarkan berkat dari imam yang akan disampaikan. Percaya dan terima dengan imanmu bahwa itu akan jadi atas hidupmu, sebab orang percaya akan hidup oleh imannya. Angkat tanganmu dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka semua berkat ini turun atas hidupmu, atas keluarga rumah tangga, usaha pekerjaan, dan atas setiap aspek hidupmu. Berkat ini turun atasmu mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebentar lagi akan meninggalkan Agustus dan akan masuk dalam bulan September. Pada bulan September depan kita akan mencoba untuk online dan offline. Ya, kita akan masuk pada acara online dan offline. Saudara bantu doa supaya kerinduan kita semua untuk bisa offline ya, dan kemudian juga sekaligus kita online bisa terjadi ya. Kita memang butuh peralatan-peralatan penunjang sehingga kita bisa mempersembahkan yang terbaik buat kita sekalian ya. Tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu akan menggenapi kebenarannya dalam kehidupan orang percaya. Tuhan memberkati, sampai berjumpa minggu depan. Amin.